Hari ini kita mau belajar saudara, bagaimana ya supaya kita ini bukan hanya memenuhi panggilan kita sebagai penuai, tapi kita sendiri juga ini harus kita dulu dong yang diselamatkan. Kalau saudara nanti berusaha menyelamatkan orang, tapi saudara nggak selamat, ya saudara jadi Kristen calo. Ya, Kristen calo itu kan di terminal kan, ya Jakarta, ya Bangka, naik, ya orang semua sudah sampai di sana, dia tinggal tetap di terminal. Itu namanya Kristen. Bilang kanan kirimu, jangan jadi Kristen calo kau. Jadi seperti itu. Nah kita lihat saudara, tadi saya cuma ambil ayat ini di depan, setiap minggu ditayangkan di belakang tahun penuaian tuh Ulangan pasal yang ke-11. Ya, tapi kan saya membahas dari versi saya. Mungkin saudara sudah dengar terus dari Pak Hendra, udah bosen kan? Sekarang dengar saya ya sekali-sekali gitu ya. Kalau Bapak Gembala tiap hari kan ngomong gitu ya. Ulangan 11 mulai ayat yang ke-8 saudara ya. Firman Tuhan berkata di sana judulnya ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jangan saudara beranggapan gini, itu kan perjanjian lama. Ya, sudah tidak berlaku sekarang. Sekarang ini kita hidup di zaman kasih karunia. Firman Tuhan itu nggak pernah berubah. Konsepnya, ya prinsipnya itu nggak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Saya tuh banyak dibilang, oh itu Bu Debbie Basir ya. Ada teman saya ngomong. Dia bilang gini, kamu nggak usah dengar Debbie Basir, kenapa? Itu pendeta perjanjian lama. Pendeta hukum Taurat. Yang selalu apa-apa ngomongin begini, nanti dihukum, nanti begini loh. Saudara hari-hari ini banyak pengajaran bermunculan. Dan orang lebih suka pengajaran yang menyenangkan telinga. Nggak usah hidup kudus, kau dugem masuk surga, kau gini tetap ini. Jangan saudara ya, kembali kepada pengajaran yang murni. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Prinsip Alkitab itu nggak pernah berubah. Kenapa perjanjian lama masih dicatat? Supaya kita bisa belajar, amin. Sifat-sifat Allah itu banyak di perjanjian lama. Memang perjanjian baru Tuhan Yesus datang membawa kasih karunia. Karena kita nggak bisa selamat tanpa kasih karunia Tuhan. Tapi setelah engkau diterima dengan keselamatan yang gratis itu di awal saudara. Setelah engkau terima keselamatan itu Alkitab bilang kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan berarti kita sudah terima Tuhan Yesus, darahnya tercurah, sudah hidup santai aja. Nanti ya muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk neraka, enak aja masuk surga. Ya, muda hura-hura, tua kaya raya, mati pengen masuk surga lagi. Siapa yang bilang? Karena hidup kekristenan ada perjuangan, ndak enak. Ikut Yesus itu tidak enak. Ya, tetapi ayo kita mau, ndak enaknya itu bagi daging kita. Memang daging ini harus dihukum. Ya karena daging ini akan merintangi engkau ya untuk mencapai keselamatanmu itu saudara. Ulangan 11 ayat yang ke-8 baca di sana judul perikopnya ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Saya sudah melihat banyak hidup orang Kristen itu hidup di bawah kutuk. Hidupnya menderita, anak-anaknya menderita. Ya, tapi Kristen loh, itu bu Kristen loh, katanya orang Kristen nggak bisa kena kutuk. Kristen yang seperti apa saudara? Ya, karena tidak semua orang yang berseru kepada Yesus Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Karena banyak Kristen KTP. Kalau Tuhan Yesus datang, yang terangkat bukan orangnya, KTP-nya semua terangkat ke surga. Ya, lu kok saya tinggal kok KTP ku terangkat? Malaikat bilang iya karena yang Kristen hanya KTP-mu. Ya tapi kau tidak. Ya jadi jangan jadi Kristen KTP. Banyak orang Kristen hidup terkutuk saudara. Dalam kehidupan saya lihat konseling orang Kristen banyak ini orang terkutuk.
Saya sering bilang sama suami ini hidupnya terkutuk. Lihat, orang tuanya hidup menderita, anak-anaknya menderita, anak-anaknya begini. Karena ada, yaitu kutuk itu kenapa saudara? Kutuk itu datang bukan karena saudara pergi ke bawah pohon lalu saudara sembah-sembah setan. Itu sih sudah, ya itu memang sudah biasa kalau kayak gitu. Tapi ketidaktaatan itu mendatangkan kutuk. Karena kau yang memilih. Di sana dikatakan ayat 8 begini saudara. Jadi kamu harus apa? Berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Kitab Ulangan adalah kitab sejarah dari bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, lalu mereka masuk ke tanah perjanjian, ya. Bangsa Israel ini memang luar biasa saudara. Mereka itu keras kepala, tegar tengkuk. Mereka diberkati lalu bikin dosa, lupa Tuhan. Lalu terkutuk keadaannya. Setelah terkutuk mereka berseru lagi sama Tuhan, bertobat, dipulihkan, ditolong. Ya, sejahtera lagi hidupnya, bikin dosa lagi. Bikin dosa, terkutuk lagi, keadaannya tidak baik lagi, tanahnya terkutuk sehingga kelaparan terjadi, berseru lagi sama Tuhan, dipulihkan lagi, ditolong lagi, makmur lagi, dosa lagi. Bukankah banyak orang Kristen yang hidupnya seperti itu? Ya, pertobatannya itu pertobatan saus tomat, ya saus tomat, ya. Jadi selalu kumat. Tobat dan kumat saudara. Ketika mereka hendak memasuki tanah perjanjian, ya, firman Tuhan berkata bahwa kamu itu harus berpegang pada seluruh perintah yang akan Tuhan sampaikan lewat hambanya Musa, lewat Yosua, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu itu akan pergi mendudukinya. Tuhan itu selalu memberikan arahan, petunjuk, supaya apa yang kau lakukan di depanmu itu berhasil. Ya, karena memasuki negeri ini negeri yang penuh berkat. Tapi kalau engkau juga tidak dipersiapkan, ya habis semuanya juga, nggak bisa juga engkau peroleh. Janji Tuhan sudah diberikan bagi kita tuh begitu banyak, tapi banyak orang Kristen tidak mengalami janji itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Ayat 9 dikatakan di sana, supaya apa? Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Semua tulisan di dalam perjanjian lama itu ditulis, itu menggambarkan kehidupan kekristenan kita hari ini. Semua itu sangat relevan, Alkitab ini sangat luar biasa. Hari ini kita pun punya satu tujuan dalam hidup kita, yaitu tanah perjanjian. Yang Tuhan sediakan, yaitu kita harus menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Ada satu tujuan yang Tuhan kasih untuk kita ini pribadi lepas pribadi. Nah, saudara harus berdoa untuk bisa tahu rencana Tuhan itu apa. Di depan saya ini apa. Ya, saya tidak mau jadi Kristen yang begini-begini saja. Dan saya yakin orang yang menemukan Tuhan dan rencananya adalah mereka yang mau mencari. Amin saudara. Makanya Alkitab bilang carilah maka kamu akan mendapat. Ketuk maka pintu akan. Lah kalau saudara cuma jadi Kristen yang diam-diam toh, ayo hidup yang penting hidup aja lah. Kenapa saya bisa sampai di titik seperti hari ini? Karena saya selalu pengen cari tahu sama Tuhan. Tuhan aku enggak mau loh hidup kekristenanku cuma gini-gini loh. Karena Tuhan itu punya rencana atas kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Semua tokoh dalam Alkitab mereka tuh punya rencana yang spesifik dan mereka genapi. Setiap panggilan Tuhan itu atas hidup mereka.
Nah hari ini Tuhan juga punya rencana atas kita saudara. Dan sudah pasti rencana Tuhan itu ya adalah rencana yang mendatangkan kebaikan dan berkat di depan kita. Amin. Kita gak bisa jadi penuai kalau hidup kita aja masih di bawah kutuk. Bagaimana kita bisa mau kasih tahu orang? Ya sementara orang lihat hidupmu aja kayak gitu kok. Apalagi kamu mau kasih tahu ke saya. Tuhan bilang supaya juga lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunanmu, ya kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, apa saudara, bukanlah ayat yang ke-10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah apa? Negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Kita kalau bicara soal ini mungkin bagi kita itu biasa karena Indonesia itu beda iklimnya dengan di tanah Timur Tengah sana. Orang di Timur Tengah itu air itu harta. Ya. Bahkan sampai ini kenapa konflik bisa terjadi, mereka itu berebut negeri tanah-tanah yang penuh air, penuh minyak, ya. Di Timur Tengah air itu merupakan harta saudara, karena di sana susah air. Saya kalau ke Jordan, tour guide kita di sana bilang, ya di sini tuh Bu kami biasanya mandi seminggu sekali, hah? Ya, makanya bau-baunya agak bau onta. Karena mandinya seminggu sekali. Saya kaget, hah? Kok bisa susah air di sini Bu? Susah sekali. Saya bilang kau pindah saja di Indonesia, kita air banyak sekali, kadang banjir terus. Di sana hujan itu turun setahun cuma 2-3 kali. Itu pun cerit-cerit. Jadi saudara di sana kalau hujan orang semua keluar kalau kita masuk tuh. Kita di Indonesia hujan masuk rumah atau keluar rumah? Masuk. Normal kau. Hujan masuk, mereka tidak normal. Kalau hujan keluar. Di syuting padahal cuma tik. Itu di syuting saudara. Yes, karena hujan merupakan satu berkat yang luar biasa. Ya. Di sini Tuhan bilang ya kamu ini akan pergi ke satu negeri yang bukan seperti di Mesir. Kalau kamu tanam, kamu harus airi pakai air yang dari mana-mana supaya ya cuma kayak kebun sayur begitu. Tapi kamu ini akan Tuhan bawa ke sebuah negeri yang sangat luar biasa. Negeri itu bergunung-gunung, berlembah-lembah, dan airnya itu kamu akan dapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Wow, itu adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Tuhan tuh mau memberikan kepada kita ini juga janji yang sama hari ini. Amin. Bukan soal negeri yang bergunung-gunung, bukan soal, ini adalah sebuah gambaran untuk di hari ini yang kita yang hidup di perjanjian baru yang ada di Indonesia. Artinya apa? Ini bicara satu keadaan yang Tuhan akan bawa kita, di mana keadaan itu kita ini diberkati. Air itu bicara tentang kehidupan saudara. Enggak ada air susah. Coba saudara aja matikan airmu seminggu, enggak usah hidupin. Waduh, orang kita saja mati air 1 hari, stres enggak? Stres saudara. Jadi Tuhan itu mau membawa kita kepada sebuah keadaan di mana hidupmu itu akan dipulihkan untuk sebuah kehidupan, ya hidup ini jadi lebih hidup gitu. Ya, Tuhan tuh pengen kita masuk ke satu hidup yang lebih dari hidup yang selama ini kita mungkin susah, kita sedih, tapi ketika kamu mengikuti Tuhan, Dia akan bawa kita ke sebuah rencana yang besar, dan di sana engkau akan menemukan, wah ini hidup yang aku cari Tuhan. Ya, tetapi ya itu tadi ada syaratnya. Ayat 12 Tuhan bilang ke suatu negeri yang dipelihara oleh siapa yang pelihara? Tuhan sendiri, Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai
Akhir tahun, artinya kau tidak akan kekurangan air, kau tidak akan kehilangan damai sejahtera, kau tidak akan kekurangan sukacita dalam hidupmu. Ya sudah cukup kita hidup seperti di zaman perbudakan di Mesir yang ada tekanan, air mata, amarah, emosi, kepahitan, kecewa. Tuhan bilang aku akan bawa kau ke satu negeri di mana negeri itu aku sendiri yang pelihara. Dari awal sampai akhir tahun mata Tuhan tetap mengawasi. Artinya kita tidak akan pernah kekurangan berkat-berkat jasmani dan rohani yang dari Tuhan. Karena kalau cuma kaya duit toh, itu tidak menjamin kebahagiaan loh saudara. Ya. Siapa yang percaya bahwa kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan? Yang percaya angkat tangan. Yang enggak percaya ini karena memang masih belum punya duit. Makanya kau enggak percaya kau. Enggak angkat tangan. Saya ini banyak ketemu orang kaya, raya ya. Ya, kayanya itu bukan miliar lagi, T. Tahu nggak T? Nggak tahu tuh, T aja nggak tahu. Kita tahunya cuma sampai di M. Ini belakangnya itu T. Ya, sudah T saudara. Saya ini sudah melihat. Kalau orang itu cuma ngomong, oh bahagia itu, uang itu tidak menjamin kebahagiaan. Sekarang banyak lagi anak-anak muda ngomong, kalau saya sih enggak apa-apa ya, salah pilih jodoh enggak apa-apa, yang penting kaya. Saya menangis di atas Mercy, putus asa di Paris, kecewa di New York, itu goblok. Berarti kau belum kaya. Orang-orang yang begitu belum kaya itu. Karena saya ini banyak ketemu orang yang sudah kaya raya. Dia udah nggak suka ke New York. Sukanya ke pinggir pantai di bawah pohon. Duduk-duduk. Ya. Iya saudara. Enggak pakai barang-barang yang 1M harganya yang udah bukan gitu. Nah, yang masih bilang itu kekayaan bawa bahagia itu berarti memang belum kaya. Belum merasakan. Tapi kalau yang sudah mentok kayanya itu ada ya loh, kaya mentok itu ada. Ada saudara, ternyata banyak orang kaya mentok itu sudah mentok kayanya. Karena apapun yang dia mau, beli helikopter bisa, di atas rumahnya ada parkiran helikopter. Jadi dia kalau bangun pagi nggak ngomong panasi motor itu, enggak. Panggil pembantunya, Mbak bilang sama pilot panasi helikopter. Ini saya bukan dongeng karena ini di depan mata saya kenal nih orang-orang begitu saudara. Kalau kita kan panas itu helicak. Gitu. Kalau ini heli beneran, helikopter yang dipanasi helikopter saudara. Ya, dan mereka itu benar-benar sudah menemukan semua yang mereka cari dan ternyata memang uang itu nggak bisa membawa kebahagiaan, ya, nggak bisa. Jadi kalau kita yang hari ini belum kaya, kepengen kaya, mending nggak usah repot-repot. Bener, karena orang yang paling kaya cuma pengen duduk di pinggir laut di bawah pohon. Bayangkan saudara itu terjadi. Pergi menyendiri di hutan. Teman saya di Jakarta kaya banget sekarang naik gunung terus. Naik gunung tidur di tenda. Itu saudara. Ya. Kita satu kali diajak piknik ke Bali. Begitu turun dari pesawat di bandara, yang jemput mana Pak? Oh kita nanti naik motor Bu, saya sudah sewa motor. Hah? Kita liburannya naik motor Pak? Iya, dia senang banget saudara. Dan saya bilang, Bapak senang kita menderita ya Pak? Kita nih tiap hari naik motor Pak. Lah kok Bapak ngajak kita liburan naik motor lagi? Apes saudara. Karena dia sudah bosan naik mobil. Dia pengen naik motor. Lah kita ini bosan naik motor. Kepengen naik? Capek deh. Capek saudara hidup ini. Iya jadi ya itulah saudara. Makanya yang mau pengen kaya, pengen apa, enggak usah.
Ya, karena kalau yang sudah kaya benar sudah mentok itu dia malah kepengen kayak kita ini. Pengen di pinggir laut, duduk, pengen di hutan, menyendiri, saudara. Jadi begitu. Nah kita tuh, Alkitab berkata saudara, firman Tuhan tuh bilang hari ini bahwa Tuhan itu akan bawa kita ke sebuah rencana, ke sebuah negeri di mana negeri itu dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Allahmu dan mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya. Ini loh hidup yang jadi lebih hidup. Amin. Di mana kita hidup dekat dengan Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Itu hal yang lebih luar biasa dari segala-galanya. Ya, jadi jangan tertipu dengan dunia ini, tapi mari kita sungguh-sungguh hidup ikuti apa yang Tuhan mau dan kita ini bisa masuk ke dalam rencana Tuhan. Ayat 13, baca bersama 1, 2, 3. Jika kamu dengan sungguh-sungguh, ini syaratnya, mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka ayat 14, maka ia akan apa? Memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Kalau kita ikut dengan Tuhan, kalau kita ini tunduk kepada Tuhan, kalau kita ini menuruti perintah Tuhan, hidupmu tuh dibuat enak sama Tuhan. Cuma itu yang Tuhan minta, saudara. Saya sudah banyak melihat orang itu, kalau ada yang konseling atau apa, Bu saya itu banyak masalah, banyak penderitaan, banyak gini, saya cuma lihat, oh terkutuk orang ini. Karena memang enggak takut Tuhan, enggak menghormati Tuhan, tidak mengikuti perintah Tuhan. Orang Kristen, kalau kau tidak menuruti firman Tuhan, hidupmu sakarepmu sendiri, sesukamu sendiri, ya jangan mimpi engkau akan mengalami yang namanya janji Tuhan. Nggak bisa, saudara, karena ada sebab, ada akibat. Ya, kamu nggak akan mungkin masuk ke rencana Tuhan yang mulia, yang besar, kalau dikatakan di sana, ya engkau tidak sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang disampaikan kepadamu, sehingga engkau itu hidup mengasihi Tuhan. Yesus berkata, orang yang mengaku mengasihi aku adalah mereka yang melakukan firman-Ku. Jangan hidup jadi Kristen tapi tidak mau menjadi pelaku firman. Karena Alkitab bilang, kalau engkau hanya menjadi pendengar saja, engkau berkata bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, saudara. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Kalau kita menjadi Kristen yang cuma percaya sama Tuhan, maka iman kita satu level sama setan. Loh benar. Engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu dan setan gemetar. Jadi kalau kita jadi orang Kristen yang level imannya hanya dipercaya, jangan senang dulu. Karena kamu satu level sama, jangan malu ngomong. Maka berarti kau satu level imanmu sama setan. Ya. Nanti malah ya setan minder loh sama kita. Karena setan bilang, kok lebih setan dia ya daripada aku. Masalahnya dia ke gereja nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Tapi begitu pulang kelakuannya lebih setan dari setan. Setan kena mental loh. Kasihan loh setan. Ya, selingkuh. Begitu ditanya kenapa selingkuh? Gara-gara setan. Utang gak bayar, ditanya kenapa gak bayar? Gara-gara setan. Bujuk saya, kamu kok bisa nipu orang? Gara-gara setan. Setan protes sama Tuhan. Tuhan, aku udah gak mau jadi setan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan.
Ya, udah kalah saya kata setan. Jadi kalau kita jadi Kristen hanya percaya, setan juga percaya. Jadi level iman kita sama dengan setan. Ya, makanya apa yang membedakan kita dengan setan? Ya, setan percaya, kita percaya. Tapi kita melakukan firman Tuhan. Setan tidak akan pernah mungkin melakukan firman. Itu yang saya bilang, kalau kau tidak melakukan firman berarti satu level sama setan. Ya, lihat kanan kirimu, ada setan enggak? Jangan sampai ada setan ya. Ya, sebelah kanan kiri saya ini setan apa bukan? Maaf ya Pak, saya memang khotbahnya begini loh. Siapa suruh Bapak undang saya ke sini? Orang beli itu mau tersinggung, tersinggunglah kau. Puji Tuhan kalau tersinggung. Enggak tersinggung kebangetan. Enggak tersinggung saya tendang loh. Baru kali ini ada model pendeta begini tuh. Ngomong sama orang Kristen udah gak usah basa-basi. Sudah mau kiamat, tobat, amin. Enggak tobat kebangetan saudara. Ya, bukan soal kau berapa lama ke gereja itu menentukan atau berapa rajin. Tapi menjadi pelaku firman itu yang terpenting. Amin. Itu yang Tuhan mau. Pak, saya sampai jam berapa ini khotbahnya? Sudah habis waktu ya? Sudah selesai ya Pak? Bapak udah lihat jam, saya terintimidasi kalau gembala lihat-lihat jam begitu itu berarti ya, saya bukan hanya setan yang mengintimidasi, Bapak gembala juga mengintimidasi saudara. Dengan lihat-lihat jam begitu saya jadi takut nih, sudah habis waktu ya Pak. Ibadah yang berikutnya jam berapa? 10, oh setengah 11, masih oke lah ya Pak. Sini kan tidak antri lift seperti di Jakarta kan. Jakarta itu kalau habis harus habis benar. Karena kasihan itu jemaat yang di lift nanti naik turunnya. Kalau sini kan bebas kan, saudara bisa keluar dari atas, dari sini ada jalan kan. Tidak pintunya kan enggak, cuma satu di situ lift ya. Lanjut dikit ya Pak ya. Jangan lihat jam ya Pak. Sekarang saya mengintimidasi Bapak. Jangan lihat jam. Saudara ya, sampai di mana tadi? Ada setan. Ada setan. Jadi saudara, Alkitab itu berkata begitu, setan juga punya iman, setan juga percaya, tapi setan tidak mungkin menuruti firman Tuhan. Nah bedanya kita sama setan, kita sama-sama percaya, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Nah setelah kita menjadi pelaku firman Tuhan, barulah rencana Tuhan itu bisa tergenapi. Karena untuk bisa jadi kaya juga kita perlu mental yang siap saudara. Ya, jemaat berdoa, Tuhan aku minta mobil Tuhan. Ditanya Tuhan buat apa? Buat ke gereja Tuhan, sama anak-anakku, sama gini Tuhan. Karena kita banyak ya dikasih mobil sama Tuhan, dijawab. Kalau minggu naik mobil satu keluarga tapi nggak ke gereja, ke Laskar Pelangi. Lewat gerejanya saudara. Ini juga nggak siap ini. Ya. Nipu Tuhan kau, sudah berdoa minta mobil buat ke gereja, dikasih mobil malah ke Laskar Pelangi tiap hari Minggu. Udah gak gereja, gak pelayanan. Makanya bangsa Israel Tuhan bilang siapkan dulu dirimu, supaya kalau kau masuk kepada rencanaku yang besar itu, kau siap. Imanmu tuh gak mati. Banyak orang waktu masih miskin setia berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati aku Tuhan, aku mau pelayanan. Begitu diberkati, gak pelayanan. Ya, lupa Tuhan, itu yang mengerikan saudara. Yang berbahaya bagi orang ketika engkau mendapatkan berkat lalu kau lupa Tuhan, itu yang mengerikan. Saya dan suami saya selalu bilang, kita nih kalau diberkati Tuhan seperti hari ini tuh 10 tahun yang lalu, pasti kita enggak seperti ini. Ya, pasti kita berubah karena karakter kita belum dibentuk. Makanya kita ini diizinkan Tuhan dulu difitnah, dihina, direndahkan benar-benar. Tapi kita tetap setia melayani Tuhan. Sampai hari ini saudara, ya Tuhan kasih kita berkat. Ya kita, kalau saya dari dulu saya sudah diberkati seperti hari ini, saya enggak mau loh Pak datang sini Pak. Saya pilih renang-renang di villa loh Pak. Ya pilih menikmati hidup ya. Tapi karena Tuhan mempersiapkan, bangsa Israel dibilang, kamu ini loh yang harus kamu lakukan sebelum kamu mau masuk. Supaya hidupmu tuh siap. Ya, untuk bisa menjadi kaya pun itu harus kuat mental saudara.
Ya karena kalau enggak kuat mental banyak orang dugem terus hidupnya itu ya jadi rusak ya. Waktu masih miskin setia sama Tuhan, begitu kaya lupa sama Tuhan, banyak gitu. Ada yang belum kaya lagi sudah lupa pura-pura kaya. Jangan pura-pura kaya saudara, hidupmu tuh susah, stres loh. Yang namanya pura-pura itu semua susah. Apalagi pura-pura kurus. Pura-pura kurus aja susah, mau foto harus dari sini angle-nya, dari sini angkat-angkat. Ya mending jangan pura-pura ya. Kita nih harus diet biar benar-benar kurus ini ya. Apalagi pura-pura bahagia, itu capek. Pura-pura kaya, apalagi pura-pura lupa, itu utang itu biasa banyak orang pura-pura lupa. Di Belitung enggak ada ya yang utang-utang enggak bayar, enggak ada tak? Enggak ada yang ngaku maksudnya. Ya jangan pura-pura lupa saudara ya. Kalau utang ingat itu utang, jangan pura-pura lupa, hidupmu nanti tidak diberkati. Tuhan nggak mau kita ini yang pura-pura. Kalau kau bahagia, memang bahagia. Ya, kalau pura-pura kaya, ya capek saudara. Semua yang pura-pura itu capek. Dan sekarang ini banyak orang hidup dalam kepura-puraan. Jangan suka iri lihat hidup orang lain saudara. Kalau kita hidup ikut Tuhan itu sudah paling bahagia. Kita nggak perlu iri sama orang, kita nggak perlu minder, kita hidupi hidup kita tuh kita sudah bahagia kok dalam Tuhan. Saya mau kasih gambaran orang yang hidup bahagia dengan Tuhan tuh begini saudara. Di satu pantai itu ada satu keluarga, suaminya itu nelayan, tapi dia hidup takut Tuhan, dia hidup menghormati Tuhan. Lalu satu saat di samping rumahnya nelayan itu ada satu villa di situ, villa mewah. Satu saat ada orang pengusaha dari Jakarta datang ke villa itu. Pas nelayan ini lagi narik ikan, narik perahu jala, naik ke pantai, dia dipanggil sama pengusaha itu, Pak. Ya, Bapak sehari nangkep ikan berapa kali? Ya cuma sekali aja Pak, ini saya pagi naik, pulang, nih ikannya saya jual, saya nanti pulang ke rumah, ngantar anak saya sekolah. Terus nanti saya di rumah. Bapak puas cuma dengan sekali narik ikan begitu, Bapak ini, mending Bapak, ya kalau mau ya Pak, Bapak kerja, ini sekali narik dapat berapa? Ya cukup buat saya hidup, bisa membiayai kehidupan, ya dapat 300-400 ribu. Bapak mau nggak dapat 3 kali lipat? Ya maka Bapak harus 3 kali. Turun itu melaut gini. Nanti setelah itu Bapak kan diberkati, Bapak bisa beli kapal yang lebih besar. Ya nanti kapal itu Bapak narik, nanti Bapak dapat gini. Terus ditanya terus sama nelayan, terus. Nah kalau Bapak sudah kaya, ya udah Bapak tinggal pekerjakan orang, Bapak duduk aja di rumah menikmati, makan sama istri, antar anak sekolah. Setelah itu Bapak gini. Terus bapaknya bilang, tapi hari ini tuh saya sudah menikmati yang seperti itu. Saya sekarang ini Pak pulang, saya ngantar anak saya sekolah. Lalu di rumah saya nemani istri saya masak, kami makan bersama, nanti siang anak saya pulang, kami sama-sama, kami bahagia sekarang. Walaupun dengan keadaan seperti ini. Lah iya kalau saya lagi narik 3 kali sehari baru dapat kapal 1, di tengah-tengahnya saya mati. Saya udah gak sempat menikmati seperti yang tadi Bapak bilang itu. Nanti saya stres, saya karena hidup ini sebenarnya bukan soal berapa banyak yang kau punya, tapi seberapa yang kau syukuri dan kau nikmati. Amin saudara. Orang mau punya banyak juga, tapi kalau nggak disertai Tuhan, nggak ada damai sejahtera. Makanya Salomo, orang terkaya di Yerusalem itu berkata, siapa bisa menikmati makan minum dan menikmati segala jerih usahanya di luar Tuhan? Tanda tanya, nggak bisa saudara. Kita tidak akan pernah bisa menikmati apapun hidup ini kalau kita tidak sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Makanya di akhir hidupnya pengkhotbah Salomo menulis akhir kata dari semua yang didengar dari kitab ini ialah hiduplah takut akan Tuhan. Menuruti firman Tuhan itu yang paling benar. Karena itu buat semua jemaat yang ada di Belitung hari ini, bagaimana kita mempersiapkan hidup kita menjadi penuai, kita dulu yang harus dipulihkan. Kita dulu yang harus mencapai tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Supaya setelah itu hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang.
Dan engkau bisa bersaksi ketika hidupmu penuh damai sejahtera. Ada satu jemaat misbah doa saya, saudara. Ya, saya minta Imam Musib bisa mempersiapkan diri. Dia itu dulu bukan Kristen, ya. Dia dulu jadi istri yang emosian, marah-marah, tiap hari berantem sama suami, dia maki suaminya. Mereka berdua bukan orang Kristen. Tapi di tengah masa pandemi, istrinya ini menemukan channel saya di YouTube. Lalu dia mulai ikuti. Ketika dia dengar, dia ikuti, dia berubah, saudara, hidupnya. Karena dia mau menuruti firman Tuhan. Orang itu bisa berubah kalau mau menurut pada firman Tuhan. Hidupnya berubah, dia jadi istri yang sabar, penuh kasih sama suaminya, dia jadi istri yang penurut. Ya, tadinya saudara, awal-awal waktu dia dengar khotbah saya, suaminya marah. Ngapain kamu dengar orang Kristen itu ngomong gini berantem. Tapi dia dengar terus karena menarik. Kadang kalau mau tidur dia putar TV di YouTube di kamar tidur, diusir suaminya, pergi dengar di luar sana. Dia pergi keluar dengar. Lama-lama suaminya lihat ini orang kok berubah ya. Kok hidupnya berubah, dulu dia kalau ditegur suami satu kata, dia sudah 5 kata. Ya, suaminya baru nadanya ya 2 level, dia sudah level 10 pedesnya. Jadi nggak pernah nyambung. Tiba-tiba ketika dia berubah, saudara, suaminya tuh lihat, dan dia ketika suaminya minta izin untuk datang ibadah, aku mau ibadah. Ibadah di mana? Di tempatnya Ibu Debbie. Oh iya, enggak apa-apa, pergi saja. Waktu dia izin mau pelayanan, enggak apa-apa. Sama Bu Debbie kan? Iya, pergi saja. Dia izin mau ke Israel, Pak, aku mau ke Israel sama Bu Debbie. Iya, pergi saja. Bahkan ketika dia ikut mau pelayanan, iya pergi saja. Terus dia tanya sama suaminya, kenapa kamu sekarang bolehin aku ke gereja? Karena aku lihat hidupmu berubah. Amin. Karena kau sekarang jadi istri yang sabar, istri yang gak pernah. Aku lihat, bahkan suaminya bilang, kalau mau dengar khotbahnya Bu Debbie Basir sekarang di kamar aja. Enggak apa-apa, karena aku juga mau dengar. Tadinya dia sibuk dengerin ini, dengerin itu, sekarang aku juga mau dengar. Cuma istrinya bilang, Bu, tapi suami saya belum mau ke gereja, mungkin masih gengsi. Enggak apa-apa, Bu, ibu enggak perlu berkoar-koar, kasih tahu dia firman. Mending ibu tunjukin dari sikap ibu, perbuatanmu yang berubah. Orang akan tertarik, loh dia kok berubah ya. Kenapa ya? Menjadi penuai bukan pinter-pinteran khotbah, bukan pinter-pinteran ayat. Kalau hidupmu gak berubah, buat apa? Kau gak jadi kesaksian. Karena Tuhan Yesus bilang kesaksian yang hidup itu dari perubahan hidup kita. Sehingga orang akan melihat, dulu saya ini suka dugem. Ya, dulu saya ini begini. Ya, tapi ketika saya hidupnya diubah Tuhan, ya, teman-teman saya bertanya, "Kenapa Deb kamu sekarang berubah?" Saya bilang, "Ya karena saya mengenal Tuhan Yesus, saya mengenal, barulah kamu bisa bersaksi." Ya, amin saudara. Berapa banyak yang mau berubah hari ini? Ya, saya yakin kalau saudara berubah, ini gereja ibadahnya 6 kali setiap hari Minggu. Dan kota Belitung akan dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin.